Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita dari mulai kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, melaksanakan salat wajib, dan insyaallah akan diteruskan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan saum kita di hari yang pertama. Mungkin ada juga saudara kita yang melaksanakan di hari yang kedua. Semoga saum yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah saum, maka tentunya tidak terlepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, yang surat dan ayatnya sudah kita hafal bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, surat dan ayat ini sering kita dengarnya ketika menjelang Ramadan, ketika di bulan Ramadan. Biasanya setelah Ramadan, ayat ini mulai jarang dibacakan lagi, Pak ya. Seperti ketika kita sekarang berada di bulan Ramadan, bukan hanya surat Al-Baqarah 183 saja yang menjadi favorit, tapi ada satu azan yang jadi favorit kita, yaitu azan maghrib. Azan maghrib itu pasti akan ditanya setiap saat oleh siapapun juga. Bapak-bapak baru beres sholat subuh sudah nanya maghribnya jam berapa. Nah, itu kan ya seperti itu. Karena memang azan maghrib jadi azan favorit kita bersama, Pak, kalau di bulan Ramadan. Kita mencoba di bulan Ramadan tahun ini, kita siapkan, kita azamkan dalam hati kita, Ramadan ini adalah Ramadan yang paling bermakna dalam hidup kita. Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik dalam perjuangan hidup kita, agar apa yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dapat kita raih dan kita dapatkan. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bagaimana ketika ampunan Allah itu akan datang kepada kita? Maka tentunya kita harus melaksanakan apa yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Apa contohnya? Ketika kita berada di bulan Ramadan, Allah menegaskan kepada kita, tujuan kita saum sudah pasti kita tahu bersama, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Indikator bahwa kita bertakwa nantinya kepada Allah disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Bulan Ramadan itu tempat kita untuk memperbaiki, memperbanyak amal-amal salih kita lewat maliyah kita, dengan harta kita, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang dermawan. Tetapi ketika beliau berada di bulan Ramadan, disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu ketika berinfak dan bersedekahnya lebih cepat, lebih kencang daripada angin yang berhembus. Artinya begitu sering, begitu banyak Rasulullah SAW menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri indikator bahwa diri kita akan meraih dan mendapatkan kesuksesan menjadi orang yang bertakwa itu adalah di saat kita mampu mewujudkan itu semuanya menjadi seorang yang dermawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaya, kemudian kita menjadi orang yang dermawan, itu biasa. Tapi kalau kita biasa-biasa, secara harta biasa-biasa saja,
bahkan dalam keadaan sempit, lantas kita menjadi seorang yang dermawan, itulah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, kita harus mampu menjadi orang yang dermawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya seperti itu. Wal kadhiminal ghaid. Bulan Ramadan itu menempa kita, menjaga amarah kita dengan sebaik-baiknya. Apakah kita mampu menahan amarah itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Ataukah bulan Ramadan ini akan sama saja dengan bulan-bulan biasa seperti yang kita lakukan sehari-hari? Atau memang ada perubahan-perubahan yang mendasar? Nah, itulah cirinya, indikatornya kita berhasil dalam melaksanakan ibadah saum, bahwa kita mampu menahan amarah kita. Bukan hanya menahan lapar, haus dan dahaga saja dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi hal-hal yang lain pun akan dijaga. Ternyata Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal attas. Tidak sedikit dari umatku yang mereka melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, mereka hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tidak mendapatkan nilai apapun juga di hadapan Allah. Rugi buat kita. Maka untuk itu, salah satunya adalah mari kita jaga amarah kita dengan sebaik-baiknya. Wal 'afina 'anil nas. Maka kita senantiasa menjadi orang yang mudah memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Kalau kita dizolimi oleh saudara kita, lantas orang yang menzolimi kita meminta maaf, dialah orang yang satria, dialah orang yang pemberani karena mengakui kesalahannya tersebut. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang mulia, dia adalah orang yang dizolimi, sebelum orang yang menzoliminya itu minta maaf, dia sudah memaafkan terlebih dahulu. Dialah orang yang mulia di hadapan Allah. Maka dirangkumlah dengan itu semuanya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai kepada orang-orang yang terus berbuat baik di muka bumi ini. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak amal-amal salih kita, termasuk saum kita. Mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencontoh Rasul? Sederhana sekali, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kalau kita akan melaksanakan saum, tentunya kita harus berniat dulu. Lantas setelah itu, pagi hari sebelum azan berkumandang subuh, maka kita disunnahkan untuk makan sahur. Tasahuri inna sahuri fi barakah. Makanlah sahur, karena dalam sahur itu terdapat berkah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita akan melaksanakan saum, disunahkan untuk melaksanakan saum, kita disunahkan untuk makan sahur. Agak kesiangan nih, sebentar lagi azan, pokoknya usahakan makan sahur. Walaupun seteguk air ditambah dengan teman-temannya, nah, itu juga makan sahur insyaallah. Ya, akhirkan kata Rasulullah untuk makan sahur. Beda kalau makan sahur dengan berbuka. Kalau makan sahur itu diakhirkan, kalau berbuka kata Rasulullah segerakan untuk berbuka. Insyaallah pas azan maghrib berkumandang, jangan kemana-mana dulu, Pak. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapkan makanan, minuman yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul, Pak, kalau azan maghrib berkumandang, beliau menyediakan tamar atau rutob, kurma setengah matang. Itu sunnah, Pak. Nah, di sini di Al-Fitrah, di Margahayu, wajibnya bala-bala dan gehu. Iya, Pak ya. Kayaknya kalau buka nggak ada bala-bala gehu tuh belum afdol, Pak ya. Kita ya seperti itu. Tapi intinya buat kita apa? Sunnah dari Rasulullah SAW adalah menyegerakan kita berbuka dan diusahakan sesuatu dengan yang manis-manis. Kalau ada kurma, makanlah kurma. Hitungannya ganjil. Yang namanya ganjil kan boleh 99 butir, Pak. Boleh. Cuman Rasulullah mencontohkan cuma 3 saja. Ya. Nah, itu cukup untuk siap melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah itu merupakan satu rangkaian yang harus kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan ini. Lepas dari itu semuanya, kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dan satu contoh sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Dulu di zaman Rasulullah pun mencontohkan sholat qiyamul lailnya di bulan Ramadan berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya. Hanya waktunya itu ditarik ke awal malam.
Kalau di bulan biasa Rasulullah lebih banyak melaksanakannya itu di sepertiga malam terakhir. Kalau di bulan Ramadan di awal malam setelah pas sholat Isya berjamaah. Maka untuk itu persiapan buat kita untuk melaksanakan Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan yang lebih sering dikenal oleh kita ketika kita melaksanakan sholat ini disebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih para ulama menyebutkan sholatnya dilakukan secara tenang, secara santai. Jadi tidak boleh Pak kalau kita sholat tarawih itu tergesa-gesa. Ya kan viral lagi Pak, di Jawa Timur itu ada sholat yang 23 rakaat selesai 11 menit. Kebayang Pak, 23 rakaat 11 menit. Al-Fatihah itu 1 kali napas. Wah, luar biasa ya. Kalau di sini mah kita tenang aja Pak ya. 11 rakaat tapi tenang. Insya Allah selesai jam 12 malam. Insya Allah ya. Ya, yang namanya salat berjamaah kan dulu Rasulullah pernah mencontohkan Pak. Salat malamnya Rasulullah jadi imam, di belakang itu ada sahabat yang namanya Huzaifah bin Yaman, ada Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Rakaat pertama Rasulullah baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua surat An-Nisa. Wah, seperti itulah salat Rasulullah, begitu lama, begitu panjang, begitu nikmat. Nah, satu saat Ubay bin Ka'ab ini melakukan sebuah perjalanan hingga akhirnya beliau itu sampai di satu tempat. Kemudian orang-orang di sana itu melihat bahwa itu sahabat terbaik Rasul namanya Ubay bin Ka'ab. Maka didaulatlah Ubay bin Ka'ab itu jadi imam saat itu. Nah, ketika Ubay bin Ka'ab jadi imam karena disepakati oleh mustami saat itu, Ubay bin Ka'ab jadi imam, ternyata Ubay bin Ka'ab melaksanakan sunnah Rasul. Bacaannya panjang segala rupa, berdirinya lama sampai beres salam, akhirnya di antara para jamaah yang merasakan tidak nyaman. Setelah itulah dilaporkan kepada Rasul, ya Rasulullah, sungguh sahabatmu pernah jadi imam di tempatku, tapi beliau itu membuat kami gelisah, membuat kami resah ya Rasulullah. Kenapa? Bacaannya panjang sekali ya Rasulullah. Maka dipanggillah Ubay bin Ka'ab tersebut. Wahai sahabatku, apakah engkau pernah jadi imam di tempat ini? Iya ya Rasulullah. Apa yang kau baca? Sesuai dengan sunnahmu ya Rasulullah. Panjang bacaannya seperti itu, rukunya lama seperti itu. Oh pantas kata Rasulullah, kemarin ini ada orang yang merasakan keberatan atas itu semuanya. Barulah Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai sahabatku, sekiranya engkau jadi imam, sesungguhnya di belakangmu itu ada orang tua, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang yang mempunyai tugas yang lain, maka ringankanlah bacaannya. Gitu Bu. Jadi insya Allah kalau saya tidak akan panjang Bu. Rakaat pertama surat Yasin, satu ayat Bu. Ya, setelah itulah Ubay bin Ka'ab disampaikan. Tapi Ubay bin Ka'ab menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kan mencontohmu ya Rasulullah. Begitu cintanya aku kepadamu, maka aku lakukan apa yang kau lakukan kepada kami. Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, aku panjang ketika jadi imam karena makmumnya itu engkau, sahabat-sahabat yang terbaik yang sudah terbina dengan benar. Sedangkan engkau jadi imam di tempat yang memang jauh daripada itu semua, maka ringankanlah bacaannya. Jadi kita sepakatnya surat pertama surat apa Bu? Pak? Al-Baqarah lah, ayat 1, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ya kita bahas biasanya Pak, kalau saya tarawih itu suka diminta. Alhamdulillah kalau ini mah saya masuk ke masjid langsung depan pada KM, enak ya. Biasanya saya suka diajak ke sekretariat, sok diharewosan bahasa Jermannya mah Pak. Ustaz, kalau bisa mah juz 30. Alhamdulillah. Berarti surat pertama surat An-Naba kata saya itu ya. Bukan, juz 30 teh yang paling akhirnya lagi. Oh, kata saya itu surat favorit kita bersama ya Pak ya. Iya, kulhu palak binas katanya seperti itu. Ya insya Allah lah kita kolaborasikan saja Bu ya. Yang pasti salat kita tenang. Semoga kita mendapatkan kekhusyuan dari salat kita supaya apa? Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang lalu. Mudah-mudahan Pak, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita yakin kita pasti punya dosa. Bapak punya dosa, Pak? Cuman satu orang yang punya dosa? Bapak punya dosa, Pak? Alhamdulillah. Ibu punya dosa? Punya. Cung yang tidak punya dosa, saya kasih hadiah umroh sekarang juga. Pasti punya dosa kita, Pak, ya. Ya, hadiah umrohnya saya ambil kembali lah, insyaallah. Ya, intinya mari kita laksanakan aktivitas bulan Ramadan, kita isi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Yang wajib sudah pasti kita lakukan, yang sunnah kita perbanyak agar kita menjadi umatnya Rasul, dan semoga kita akan bersama Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Akhirnya saya sampaikan di mimbar ini, semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.